A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kita semuanya dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat walafiat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan muatan pelajaran fikih kelas 4. Sebelum kita masuk ke dalam materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, kita akan melanjutkan masih tentang sholat tahajud. Kali ini kita akan membahas tata cara sholat tahajud. Yang pertama, tata caranya berdiri sempurna menghadap kiblat. Ini bagi yang mampu berdiri. Kalau seumpamanya lagi sakit, maka diperbolehkan untuk duduk. Yang kedua, niat sholat tahajud, kemudian takbiratul ihram dengan membaca Allahu Akbar. Niat dulu sebelum melaksanakan sholat tahajud. Kemudian setelah niat lanjut takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan sejajar dengan telinga dan membaca Allahu Akbar. Yang ketiga, ketika bersedekap, jadi setelah takbiratul ihram tadi kita bersedekap, telapak tangan kiri diletakkan di atas pusar, telapak tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri. Ini bersedekapnya, jangan lupa telapak tangan kiri diletakkan di atas pusar dan telapak tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri. Selanjutnya, dalam keadaan bersedekap, masih bersedekap, kita membaca doa iftitah, Al-Fatihah, dan surah atau ayat dalam Al-Quran. Berarti baca dulu doa iftitah, setelah iftitah Al-Fatihah, kemudian ambil surah-surah yang ada di dalam Al-Quran ataupun beberapa ayat dalam Al-Quran boleh. Selanjutnya, ruko dan membaca doa ruko. Setelah ini selesai, iftitah Al-Fatihah, surah ataupun ayat dalam Al-Quran, lanjut lagi membaca takbir dan ruko dengan membaca doa ruko. Setelah ruko, i'tidal dengan membaca doa i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Setelah i'tidal, sujud dan membaca doa sujud. Selanjutnya, duduk di antara dua sujud dengan membaca doa duduk di antara dua sujud. Selanjutnya, sujud kedua sambil membaca doa sujud. Jadi setelah duduk tadi, sujud lagi dan membaca doa sujud kembali. Kemudian setelah sujud yang kedua, berdiri untuk melaksanakan rakaat yang kedua. Setelah rakaat kedua selesai, yang terakhir berarti duduk akhir dengan membaca doa tasyahud akhir. Selanjutnya membaca salam pertama dengan menoleh ke kanan dan membaca salam kedua dengan menoleh ke kiri. Jadi tata caranya persis dengan tata cara sholat wajib, sholat fardu sama. Cuma ini sholat tahajud kita lakukan di malam hari. Kemudian jumlah rakaatnya 2 rakaat salam, kemudian berdiri lagi melanjutkan sholat tahajud lagi dengan 2 rakaat lagi, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat seterusnya. Dan ditutup dengan sholat witir. Sholat witir itu apa? Sholat yang jumlahnya ganjil untuk menutup sholat-sholat malam. Boleh 1, boleh 3, dan seterusnya. Kemudian kita lanjut. Setelah tata cara, kita akan masuk ke dalam doa setelah sholat tahajud. Adapun doa yang lebih utama untuk dibaca setiap selesai sholat tahajud, yakni doa yang difirmankan Allah SWT dalam surah Al-Isra ayat 80 berikut. Jadi ini salah satu doa yang bisa kita baca setelah sholat tahajud. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Artinya, ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar.
Dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Ini salah satu contoh doa yang dibaca setelah sholat tahajud. Selanjutnya kita akan membahas keistimewaan sholat tahajud. Sholat tahajud sebaik-baiknya sholat setelah sholat fardu. Ini keistimewaan yang pertama. Sholat tahajud sebaik-baik sholat setelah sholat fardu. Kemudian, sholat tahajud merupakan kemuliaan bagi seorang mukmin yang bisa melaksanakannya, berarti dia termasuk orang yang mulia. Sholat tahajud merupakan kebiasaan orang yang soleh. Selanjutnya, sholat tahajud merupakan wasiat yang pertama kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada penduduk Madinah ketika beliau memasukinya. Kemudian kita akan lanjut kepada keutamaannya. Keutamaan sholat tahajud yang pertama, sholat tahajud itu sebagai penyebab diangkatnya derajat seorang muslim. Jadi semakin tinggi derajatnya di sisi Allah. Yang kedua, sebagai salah satu cara pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, sebagai penghapus kesalahan yang dilakukan seorang muslim. Jadi sholat tahajud bisa menghapuskan kesalahan, dapat menjauhkan dosa seorang muslim. Selanjutnya, dapat menguatkan hafalan Al-Quran, membantu bangun untuk sholat subuh. Jadi setelah sholat tahajud di sepertiga malam, dilanjutkan menunggu sholat subuh dan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mencontoh generasi terdahulu, generasinya para sahabat. Ketika masih ada Nabi Muhammad, sholat tahajud itu adalah sesuatu hal yang biasa dilakukan oleh sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Baik anak-anak, Mbak Guru rasa cukup sekian pembahasan tentang sholat tahajud. Pak Guru senantiasa mengingatkan untuk selalu menjaga sholat 5 waktunya, menjaga sholatnya, dan jangan lupa berbakti kepada kedua orang tua dan patuhi protokol kesehatan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kata dari Pak Guru, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.